Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa-mahasiswi semester 5. Oke, kembali lagi ya bersama saya di mata kuliah praktek akuntansi keuangan, di mana pada kesempatan kali ini untuk pembahasannya kita akan membahas terkait dengan laporan arus kas, di mana nanti fokusnya sendiri teman-teman di sini adalah capaiannya mahasiswa dapat membuat laporan arus kas dengan metode secara langsung. Jadi penyusunan laporan arus kas itu ada dua metode ya teman-teman, secara langsung dan tidak langsung. Nah sekarang kita fokusnya yang secara langsung terlebih dahulu. Nah di sini teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi ya terkait dengan laporan arus kas, di mana laporan arus kas itu sendiri ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah laporan arus kas operasi, kemudian yang kedua adalah laporan arus kas pendanaan, dan yang ketiga adalah laporan arus kas investasi. Nah, laporan arus kas operasi sendiri di mana di sini fokusnya adalah memberikan informasi terkait dengan keluar masuknya kas dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi ketika kita mendapatkan penerimaan ataupun terjadinya pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, itu nanti dicatatnya pada laporan arus kas operasi, di mana beberapa transaksi yang menjadi contoh yang nantinya dimasukkan ke dalam laporan arus kas operasi sendiri itu, misalkan teman-teman menerima pendapatan jasa atau misalkan menjual barang. Nah, itu masuknya ke arus kas operasi. Kemudian membayar gaji karyawan, kemudian membayar utang kepada supplier untuk membeli perlengkapan. Nah, itu juga masuknya ke dalam arus kas operasi, teman-teman. Kemudian arus kas investasi, di mana di sini adalah kaitannya dengan penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan investasi. Investasi dalam hal apa? Misalkan investasi membeli aset tetap, misalkan berupa kendaraan, gedung, tanah. Nah, itu masuknya ke dalam arus kas investasi. Menjual seperti aset tetap berupa gedung, tanah, kendaraan atau peralatan. Nah, itu kita nanti melaporkannya ke dalam arus kas investasi. Kemudian ada arus kas pendanaan, di mana arus kas pendanaan ini berkaitan dengan kita biasanya adalah meminjam ke pihak ketiga ya teman-teman ya, misalkan ke bank gitu. Nah, ketika teman-teman membayar pinjaman utang dari bank, nah itu kita nanti masuknya ke dalam arus kas pendanaan. Kemudian membayar dividen, nah itu juga masuknya ke arus kas pendanaan, teman-teman. Jadi yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang terutama itu kita masuknya ke dalam arus kas pendanaan. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam contohnya saja ya teman-teman, supaya teman-teman nantinya bisa membedakan ketika menyusun laporan arus kas dengan metode langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada contohnya adalah PT Era Jaya, dia menyajikan data ya nantinya pada bulan Februari 2020, di mana saldo awal PT Era Jaya itu adalah 200 juta. Ini saldo awal kasnya ya teman-teman ya. Nah, di sini sebelum kalian menyusun laporan secara langsungnya arus kasnya, kalian identifikasi terlebih dahulu saja transaksi ini masuk ke arus kas operasi, investasi atau pendanaan, teman-teman. Nah, contohnya seperti nomor yang poin yang pertama. Di sini perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, di sini kata kuncinya apa? Menerima pembayaran dari pelanggan, berarti mendapatkan jasa, berarti ada kas yang diterima. Nah, berarti ini masuknya ke operasi. Kemudian ke poin kedua, dia membeli aset tetap tadi. Kata kuncinya ada aset tetapnya ini. Tadi masuknya apa? Investasi. Berarti nanti ini masuknya ke arus kas investasi. Kemudian menerima hasil penjualan tunai, jelas ya, penjualan selalu masuknya ke arus kas operasi. Kemudian membeli perlengkapan, poin keempat ini. Nah, perlengkapan ini jelas ya, ini juga masuknya ke dalam operasi, teman-teman.
Terus poin kelima, membayar utang kepada supplier. Ini juga ya tadi masuknya ke dalam operasi, teman-teman. Kemudian yang poin keenam, pada tanggal 25 Februari perusahaan membayar gaji karyawan, juga masuknya ke dalam operasi. Poin ketujuh, perusahaan membayar dividen. Dividen tadi masuknya ke dalam pendanaan ya teman-teman ya. Di sini kata kuncinya ada dividen, itu pendanaan. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan identifikasi, kemudian teman-teman bisa nih menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode secara langsung. Nah, kalau metode secara langsung itu dimulai dari penerimaannya, teman-teman. Nah, ada penerimaan apa saja sih, kemudian dikurangi dengan pengeluarannya, baru saldo awal kas itu ditaruh di bawah. Berbeda dengan metode secara tidak langsung, nanti kita akan bahas juga. Jadi kalau di metode secara langsung ini kita bisa mulai dari arus kas yang operasi. Arus kas operasi tadi teman-teman kelompokkan, ada penerimaan apa saja. Nah, tadi penerimaan dari piutang kan teman-teman, kemudian ada penerimaan dari penjualan tunai. Nah, itu kalian golongkan terlebih dahulu. Kalau udah, baru kita lihat pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional ada apa aja. Misal membayar gaji karyawan, kemudian membayar utang kepada supplier. Nah, terus apa? Membeli perlengkapan. Nah, itu kan masuk ke dalam pengurang di arus kas operasi ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke investasi. Investasi tadi ada apa? Membeli aset tetap. Nah, membeli aset tetap kan berarti mengurangi kas yang ada kan. Nah, berarti nanti juga akan berkurang. Kemudian kita masuk, karena investasinya cuma ada satu, berarti kita langsung masuk ke dalam pendanaan. Pendanaan ada pembayaran dividen. Pembayaran dividen berarti apa? Mengurangi kas juga, berarti kasnya juga akan berkurang teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita lihat kenaikan kas ini itu adalah sisa dari kas yang sudah ada teman-teman. Jadi penerimaan kasnya berapa dikurangi dengan pengeluaran kasnya, kemudian habis itu kita mendapatkan kenaikan kasnya. Setelah itu saldo awal kasnya tadi berapa? Di soal tadi kan 200 juta, berarti tinggal dijumlahkan aja. Nah, inilah menjadi saldo terakhir di laporan arus kasnya teman-teman. Jadi kalau metode secara langsung yang perlu diingat adalah dimulai dari penerimaan kalian jadikan satu terlebih dahulu, mulai dari yang operasi, kemudian dikurangi dengan pengeluaran yang menggunakan kas ya teman-teman tentunya. Begitu, itu untuk terkait dengan penjelasan di metode metode secara langsung teman-teman. Nanti setelah ini kita akan membahas di metode tidak langsung. Begitu ya teman-teman. Nanti lebih lanjutnya kasus-kasusnya nanti akan kita diskusikan di kelas. Oke, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.